Saga Two Blue Vortex dimulai lagi. Nah sekarang ini babak baru kian memanas setelah apa yang terjadi dengan Boruto, Konoha dan juga dunia shinobi sekarang ini. Segalanya berubah total dan ancaman makin serius lagi semenjak Shinju itu bertransformasi. Semua perjalanan Boruto ini bertekad untuk menyelamatkan sang guru untuk kembali lagi dan membebaskan semua orang dari jeratan akar pohon Shinju. Itulah kenapa dia sekarang kembali ke desanya dan mengejutkan Sarada serta Sumire Kage. Apa yang tahu pada Boruto ini pun membuat Sarada serta Sumire itu mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah dia menjelaskan karmanya dengan sangatlah jelas kepada dua wanita di sebelahnya tersebut. Mana yang akan Boruto pilih nih? Apakah dia akan menjadi sang villain seperti sekarang ini, ataukah dia akan kembali bernegosiasi setelah Shikamaru memberinya lampu hijau jika sang Kage ke-8 tersebut sedang berupaya untuk mempercayainya? Who knows? Episode Boruto Fanfiction kali ini akan diambil berdasarkan gambaran akhir chapter kelima dan keenamnya ini, juga hipotesa dalam chapter berikutnya. Duel yang segera terjadi dari sahabat lama ini kian seru lagi nih untuk menjadi pembuka babak terbaru di fase Konoha melakukan penyerangan balik. Apakah Mitsuki juga sadar atau Mitsuki telah menyembunyikan dan membuat trik metodenya sendiri untuk membongkar keraguan-raguan dalam dirinya tersebut, paradoks omnipoten. Nah, putra Orochimaru itu biasanya bisa membuat perbedaan dan selalu punya caranya tersendiri. これは俺の物語だ。 Nah, seperti yang kita tahu nih, pada bab sebelumnya Jura itu telah dipastikan membuat orang-orang menjadi target bagi para monster Eagle Kyuubi. Naruto adalah target bagi dirinya, Kazamatsuri menargetkan Konohamaru, Bug sendiri menargetkan Eida, sementara Hidari menargetkan Sarada. Itu sesuatu yang mengejutkan kan? Tentu dong, dengan mengetahui hal ini mata-mata Konoha seperti Eida melaporkan situasinya dan akan segera diem kawan di chapter berikutnya itu. Apa yang buat Eagle Kyuubi itu menarik dan sangat kuat karena mereka itu spesial teman-teman. Bertransformasi menjadi pribadi yang unik ditambah kesadaran cakra. Code sendiri juga ada pada mereka, yang mana ini juga dibekali dari teknik Shinjutsu Otsutsuki Shibai. Sekarang ini episode fanfiction episode Boruto diberi judul Sang Jenius Sesungguhnya. Boruto Two Blue Vortex chapter ke-6 ini dibuka dengan Hokage Shikamaru. Dari ilustrasi ini bertuliskan kalimat seperti ini: sekarang seorang pemimpin negara api adalah Kage yang sangatlah luar biasa jenius. Di panel atasnya tertuliskan kembalinya Boruto ke Konoha. Apa yang akan dia katakan kepada Sarada? Ceritanya akhirnya benar-benar dimulai. Panel pertama adalah Shikamaru yang berbicara dengan dua tetua Konagakure lama, Koharu dan juga Homura. Di sana terjadi percakapan yang kurang lebih itu seperti ini: Boruto itu adalah seorang pengkhianat. Kami telah mengejar dia selepas sang Hokage itu pergi. Mengapa dia kembali lagi? Begitu tanya dari Homura dan Koharu. Disinilah cerdasnya Shikamaru mengatakan, aku pun tak tahu kebenaran pastinya, tetapi dari hasil sejauh ini kita tak bisa menyangkal fakta bahwa Boruto menyelamatkan kita dan warga Konoha dari invasi Code sendiri. Tetapi dia pun juga menghilang lagi. Homura kembali melanjutkan, itu tidaklah penting. Apapun itu alasannya, dengan kau harus segera melenyapkan Boruto Shikamaru. Itu adalah masalah dengan percaya pada desa daun tersembunyi, terkhusus upaya untuk membunuh Uzumaki Kawaki itu. Para feodal tuan tanah itu akan benar-benar kecewa. Bukan hanya tentang anggaran, tetapi kita mungkin akan membahayakan mengelola desa jika terus seperti ini. Shikamaru kemudian mengatakan, aku mengerti akan hal itu. Aku permisi dulu dari sini. Kemudian mereka berdua terlihat Shikamaru pergi dari ruangan sembari Koharu berkata lirih, sudah 3 tahun batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage ke-8 untuk selama-lamanya. Kalau kita seperti ini, bukan hanya negara api, tetapi juga tak akan menarik bagi desa lain. Sambil berjalan itu Shikamaru merespon mereka, aku akan kembali memberi laporan lagi, permisi semuanya. Setelah itu dia tiba di ruangan sendirian. Shikamaru hanya duduk di kursinya sembari memikirkan sesuatu dengan tajam khas dirinya sang jenderal perang itu Nakama. Dia kemudian mengatakan dengan sendirinya, dapat, aku mengerti ini. Tiba setelah itu Ino Yamanaka itu muncul dan mengatakan dari balik pintu itu, aku menemukanmu Shikamaru. Ini dokumen tentang, ya benar, maaf karena kau telah mendapatkan dan merepotkanmu Ino. Begitu tangkas dari Shikamaru. Ino kemudian berkata, untuk apa kau menggunakan ini dengan sebuah catatan misi lama seperti ini? Kemudian sang Hokage balas berkata, well, aku hanya ingin berterima kasih Ino, kau bisa pergi sekarang. Ino yang curiga itu segera pergi sambil memikirkan sesuatu tentang sahabatnya tersebut. Panel kemudian berfokus lagi pada Shikamaru yang mencoba memecahkan teka-teki ini seorang diri.
Dia kemudian memikirkan perkataan dan akhirnya terhubung lagi dengan Ino Yamanaka. Dokumen-dokumen ini hanyalah sebagai barang bukti dan alasan, bukan? Apa yang sebenarnya kau cari, Shikamaru? Shikamaru hanya terdiam tanpa merespon mereka. Bahkan Shikamaru mengatakan jika percakapan tak mau didengar oleh tim sensor. Nah, bahkan Eida, Kawaki dan juga Amado dia menjelaskan, dengar, jangan bagikan komunikasi penting ini kepada siapapun. Nah, di sini memang Ino dan Shikamaru itu memang terjadi percakapan menggunakan transmisi telekinesis. Jadi kala itu Shikamaru terlihat menggerakkan jarinya itu untuk memberikan kode kepada Ino sendiri, teman-teman. Kemudian ninja tipe sensor sekaligus sahabatnya sendiri Yamanaka ini itu juga meresponnya. Maaf, tapi itu topi yang berbeda. Pertama, untuk semua komunikasi tidak direkam lagi sebagai aturannya. Shikamaru membalasnya, Ino, ini tentang keselamatan di Sakuna sendiri. Jika kau tak bisa mengikuti maka percakapan ini sudah selesai. Aku tidak bisa memberitahu orang lain selain dirimu. Ino kemudian meresponnya dengan kesal. Oke, fine. Jadi apa yang ingin kau lakukan? Nah, sebelum Shikamaru membongkar itu, panel itu sudah berpindah lagi di antara orang-orang ini, teman-teman. Kawaki, Eida, serta Demon. Memang terjadi ada percakapan di sana. Mereka mengatakan sesuatu seperti ini sebagai bahan diskusi. Kawaki yang kaget mendengarkan apa yang dikatakan Eida perihal ego Jubi. Apa? Kebangkitan sadar dari Jubi maksudmu? Eida meresponnya, kau benar, aku tidak tahu mengapa bisa menjadi seperti itu. Tetapi mereka ada dan mereka bertransformasi menjadi sesuatu yang spesial dan benar-benar berbeda, Kawaki. Nah, di sana dia melanjutkannya, bagaimana dengan kau? Tidakkah dia adalah orang yang mengambil kontrol atas mereka itu? Eida membalasnya, kau itu lari di tempat kemana? Itu sudah ada pada tingkat yang benar-benar tak bisa ia atasi. Monster itu adalah sesuatu yang mengerikan dan yang mengganggu adalah tujuan mereka itu bukan hanya untuk Boruto dan kau sebagai bagian dari Otsutsuki, tetapi ada yang lain juga. Nana Daime idolamu juga sebagai target utamanya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi mereka itu benar-benar pergi dan menginginkan Uzumaki Naruto, Kawaki. Mendengarkan itu tentu Kawaki kesal bukan main. Tetapi apa yang dibilang Eida itu belumlah selesai. Di balik keringat dinginnya itu Eida juga berkata, dia juga mengincar hidupku, Kawaki. Lalu bukannya Kawaki itu respect karena Eida itu diincar, dia malah berfokus dan hanya membahas seperti ini. Mengapa mereka pergi mencari Nana Daime sama? Apa tujuan sebenarnya mereka itu? Dasar sialan. Nah, Eida yang melihat sementara itu sang adik Demon dengan makan itu melihat Kawaki dengan sinis. Eida hanya menjelaskan lagi, aku tidak tahu mengapa, tetapi ini lebih lanjut, Kawaki. Belum selesai Eida berbicara, Kawaki memotongnya nih. Benar-benar sopan ya, anak. Siapa peduli? Tuan Hokage ke-7 ada di tanganku. Siapapun orang itu, fakta bahwa menghancurkan mereka jelas tidaklah mudah. Dan disinilah Demon berkata, woi Kawaki, selain kita bertiga, orang yang tahu Kage masih hidup adalah Boruto dan Sasuke. Tidak ada yang percaya pada mereka karena mereka dianggap penjahat. Jika monster itu datang mencari Kage, tidak akan semua orang menyadari kebohongan yang telah kau buat, kan? Well, ini berbeda denganku. Aku tidak peduli apapun yang terjadi kepadamu. Lalu Eida meresponnya, hentikan itu Daimon, jangan katakan apapun yang menakutkan seperti itu. Nah, kemudian Kawaki hanya pergi dari mereka dan keluar meninggalkan tempat itu sembari Eida bertanya lagi, Kawaki, kemana kau akan pergi? Dia meresponnya gini, jangan ganggu aku, inti saja. Jika kau ingin tahu, dialah sendiri. Dia Eida hanya memandanginya dengan Senrigan itu, sementara Kawaki berjalan keluar pintu dengan menggunakan jaket khasnya. Tiba di samping itu ada seorang familiar yang kita kenal, ya Mitsuki Sanin. Kawaki berkata seperti ini dan cukup kesal dengan Mitsuki yang selalu saja mengikutinya. Selalu saja ada bagian dari mereka yang selalu merepotkan. Lalu Mitsuki berkata, itulah misiku, pengawasan kau dan juga Eida. Jika ini tentang keluhan yang sama seperti ini, biasanya katakan saja pada Hokage 8. Lalu Kawaki meresponnya, jangan menyalahkan orang lain atas hal ini, kau selalu aja menjadi penguntit, Mitsuki. Setelah itu tiba-tiba saja nih panel berganti di bawah pohon yang rindang itu, tepat di mana Sarada dan Sumire dikejutkan dengan kedatangan Boruto. Mereka di sana sedang berdiskusi, Sarada duduk di sampingnya sementara Sumire berada di hadapannya. Di sisi lain, Sarada juga melihat Boruto menjadi sekeren ini. Dia pun mengingat adegan saat pertama kali reaksinya meluk Boruto melihat kedatangannya. Dia mengeluarkan keringat dingin sembari malu sendiri nih atas mungkin dia emang ada rasa dengan Boruto ya. Disinilah Sarada mengatakan, aku hanya berpelukan karena emosi, tapi aku tak tahu apa yang seharusnya aku katakan. Di sana ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, Boruto sialan. Lihatlah itu, Sumire memandanginya juga dengan perasaan canggung. Dia kemudian mendekati Boruto dan berkata, ya sudah 3 tahun ya Boruto kun, aku senang kau terlihat baik-baik saja. Dia Boruto meresponnya,
Ya kau juga ketua kelas. Kau juga Sarada yo. Padahal aku tidak mengharapkan dirimu tiba-tiba melompat kepada aku. Lihatlah ekspresi canggung Sarada teman-teman. Dia kemudian berteriak, ini karena aku sangat khawatir kepadamu bodoh. Nah Boruto mengatakan lagi, aku tahu, aku sangat senang kalian berdua itu baik-baik saja. Kemudian Sumire berkata, tapi Boruto-kun, apa kau beneran oke berada di tempat seperti ini? Dia kemudian berkata lagi, aku harus menjaga cakraku agar tetap menghilang. Aku tidak punya resiko ditemukan oleh tim deteksi sensor, tapi aku akan diperhatikan oleh Kawaki cepat atau lambat. Jadi aku tak punya banyak waktu. Wah gila, keren juga kan? Ternyata Boruto itu menyembunyikan cakranya teman-teman. Memang Otsutsuki itu selalu saja memberi perbedaan. Dia kemudian menjelaskan lagi, aku datang ke sini untuk berbicara tentang guruku dan memberitahumu Sarada tentang Uchiha Sasuke, ayahmu juga. Apa yang terjadi dengannya? Jawab cepat dari Sarada yang kaget nih. Sumire di sini hanya mendengarkan. Lihatlah ekspresi Boruto teman-teman. Dia itu menunduk dan berkata, guruku Uchiha Sasuke diserap oleh ekor 10 Jubi. Sarada dan Sumire kaget mendengar kali itu. Belum selesai percakapan itu terjadi, situasi mendadak berubah ke panel antara Kawaki dan Mitsuki tadi yang dilanjutkan. Di sana itu Kawaki tampak serius nih, sementara itu Mitsuki terus berjaga dan sepertinya akan melakukan sesuatu. Nah, setelah saat itu Kawaki akhirnya benar-benar sadar. Dia kemudian berkata seperti ini, dia di sini, aku merasakannya. Boruto ada di sini. Lalu Mitsuki yang sudah bersiap akan momen ini tiba-tiba mengeluarkan ularnya dari balik tangan tersebut. Apa yang akan dilakukannya? Nah, panel kembali lagi pada Sarada teman-teman. Dia kaget dan berkata, diserap gimana maksudmu? Apa kau berbicara mengenai akar pohon? Itu benar Sarada, guruku mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyangkal dia melakukan itu karena untuk melindungiku. Sarada dan Sumire keringat dingin mendengarnya. Di saat itulah Sumire berkata, Boruto, di desa sebenarnya banyak orang yang diserang oleh Sumiya Kagon dan menjadi sebuah akar pula. Apa itu semuanya? Aku tak bisa percaya orang lain selain Otsutsuki yang sudah memakainya. Disinilah Boruto menjelaskan lagi, ini adalah keberadaan ekor 10 dan hanya untuk makan cakra. Dengan nalurinya siapapun itu yang menjadi targetnya, dan mereka akhirnya menghadapi dan memakan Otsutsuki pula. Kemudian cakra itu membuat ekor 10 menjadi pohon ilahi. Itulah bagaimana seharusnya terjadi di masa lalu. Sarada yang mendengarkan itu meresponnya, masa lalu maksudmu? Boruto menjelaskan lagi, untuk beberapa alasan mereka sudah berkembang menjadi Shinju Sarada. Nah, percakapan itu terhenti nih karena panel di chapter ini langsung berpindah lagi ke markas Hokage ke-8. Mereka itu tim sensor mendapatkan informasi setelah Mitsuki menghubungkan ke Shikamaru, Tuan Hokage ke-8. Dengan itu Shikamaru langsung garcep nih, hubungan Mitsuki dengan Hokage ke-8 segera. Istilah dia berkata, Mitsuki, ini aku, apa yang akan kau katakan? Boruto sudah di sini, sekarang di tempat lain di desa ini. Kawaki baru saja merasakan cakranya. Shikamaru yang menatap tajam itu kemudian berkata, bagaimana dia tidak tertangkap oleh tim pendeteksi? Dia bisa menghilangkan cakranya sama seperti Kawaki pula ya? Mitsuki kemudian berkata, dia mungkin berada di selatan desa ini. Katakan ini kepada Eida agar kita mendapatkan titik yang selalu tepat. Lalu Shikamaru bergegas meresponnya. Tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Nah di situ Mitsuki merespon seperti ini. Aku yang akan pergi ke sana. Boruto tuh bisa merasakan kedatangan Kawaki juga. Jika dia mendekat, dia akan perhatikan dan sadar akan hal itu. Dia tidak baik dalam hal melacak Boruto. Dan di ala itu teman-teman, Mitsuki ternyata membuat Kawaki itu pingsan karena ular yang dikeluarkan tadi itu dibuat untuk berjaga-jaga dan berhasil menggigit leher Kawaki. Wow, luar biasa kan si Mitsuki ini. Apa yang dia lakukan? Kemudian Mitsuki hanya berkata seperti ini, cepat segera identifikasi itu Tuan Hokage. Aku tak ingin dia melarikan diri kali ini. Shikamaru yang tidak memikirkan apa yang akan diberikan Mitsuki atas informasinya ini, panel tiba-tiba malah berganti lagi ke Boruto, Sarada dan Sumire teman-teman. Disinilah ternyata Boruto melanjutkan percakapan terkait Shinju dan derita Sasuke itu. Nah dia berkata, mereka bertransformasi menjadi Shinju. Apa maksudmu? Sahut Sarada. Dia Boruto melanjutkan lagi, aku tak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi cakra Code itu mungkin sudah mempengaruhinya melalui para Sumiyaka yang kalian juga sudah tahu kemarin itu kan. Code itu bukanlah seorang Otsutsuki, tetapi dia memiliki karma yang juga dari Ishiki Otsutsuki. Itu sendiri adalah aspek dari seorang Otsutsuki. Tidak mengejutkan jika itu memiliki pengaruh yang signifikan pada perubahan transformasi Jubi itu sendiri. Tiba-tiba di tengah perbincangan itu ada yang memanggil, Boruto. Lihat dia kaget dan bersikap akan sesuatu yang datang nih. Ternyata itu adalah teknik transmisi pikiran tubuh.
jawab tanpa berbicara. Boruto sadar bahwa itu adalah suara paman Shikamaru. Biarkan aku berbicara dulu. Percakapan ini bukan dari tim pendeteksi. Ini hanya melalui bantuan Ino Yamanaka sendiri. Ini tak resmi dan tak akan dicatat. Lihatlah itu reaksi Sumire dan Sarada. Boruto, apa kau mendengarkan itu? Boruto meresponnya seperti ini. Kau sekarang adalah Hokage ke-8 ya paman. Apa kau baik-baik saja menyelibat seperti ini? Shikamaru mengatakan, ya beberapa orang memanggilku seperti ini, tetapi ini hanya tentatif saja. Aku belum resmi menjadi seorang Kage. Jujur aku tak bisa berbicara tentang itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu paman? Nah, disinilah Shikamaru mengatakan, seseorang yang kau kenal akan datang untuk menangkapmu. Boruto kaget, tetapi dia bersiap dan sikap dari Shikamaru yang sepertinya menjadi sesuatu itu. Dia ingin mendapat informasi yang sebenarnya langsung darinya. Tentu Boruto paham betul seperti apa pikiran jenius dari penasihat ayahnya itu, tetapi dia juga bersiap dan berterima kasih pada Shikamaru karena seseorang datang dan dia tahu siapa itu. Artinya Boruto sudah berjaga-jaga. Jas. Ya, betapa kagetnya Sumire dan Sarada nih. Sesosok ular besar melihat Boruto dengan sangatlah cepat. Ular tersebut ingin memangsanya, tetapi Boruto berhasil mengeluarkan Kusanaginya untuk terbang. Entah itu Kusanagi itu bergerak sendiri seperti teknik Orochimaru atau gimana, yang jelas dengan sangat cepat itu Boruto menggunakan segel sebisanya untuk menggunakan teknik yang serupa dengan milik gurunya Ameno Tachikara Rinnegan. Tetapi ini adalah versinya sendiri, Flying Raijin Hiraishin no Jutsu. Dengan sangat serius itu Boruto akhirnya berteriak, Flying Thunder God Technique. Nah, teknik Hiraishin akhirnya digunakan kembali. Dia malah tak berpindah posisi nih. Boruto hanya menggunakan segel pada Kusanaginya itu untuk berpindah dan mendapatkannya. Itu benar-benar Minato banget sih asli. Boruto hanya melemparkan Kusanaginya, dia berdiri melalui kaki dan betisnya itu tiba-tiba dia bertukar posisi. Setelah itu Boruto mendapat tanah dan melihat ke belakang bahwa seseorang di balik pohon dan di belakang Sumire sudah berada pada mode pengerikan Sage mode ularnya. Ya, dia sahabatnya sendiri, Mitsuki sang Sanin. Pertarungan macam apa ini jika Mitsuki gunakan Sage mode sempurnanya ya? Mitsuki, kita akhirnya bertemu lagi, Boruto. Ya, sempat memang terjadi percakapan antara keduanya nih. Aku sudah menunggumu untuk momen seperti ini. Sarada kemudian berteriak, tunggu Mitsuki, dengarkan kita dulu. Dia hanya meresponnya sedikit. Aku tidak tahu yang kalian bicarakan pada orang ini, tetapi pergilah dari sini Sarada. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku dengan mudah jika sudah di mode ini, benar kan? Dibarengi dengan teriakan Sarada itu, Mitsuki. Di sanalah dia mengeluarkan ledakan ular tersebut dari aura Sage-nya. Para ular tersebut melesat untuk menyerang Boruto nih, tapi bukan Boruto namanya jika dia tidak bersiap kali ini. Dia menggunakan teknik petirnya yang digabungkan dengan Kusanagi miliknya itu. Para ular tersebut tertebas petir Boruto dan Mitsuki tentu menyadari. Dia akhirnya gunakan teknik rahasia Hidden Shadow Snake Hand. Boruto melompat merasakan sesuatu keluar dari tanah. Lihatlah para ular besar Mitsuki itu teman-teman, sementara Boruto itu terbang. Itu luar biasa nih. Mitsuki hanya memandanginya dan berkata, dasar Otsutsuki. Nah, Boruto kemudian sambil terbang itu menggunakan Kusanaginya untuk bersiap dan berteriak dari sana, Sarada, aku berjanji akan menyelamatkan guruku sekaligus ayahmu dan juga semua orang yang terjebak dalam akar pohon tersebut. Dan juga Boruto ini memandangi seseorang, tetapi dia kemudian tidak jadi menyerah. Tidak, aku akan kembali lagi. Nah, Boruto terbang menjauh dari desa sementara Sarada dan Sumire memandanginya dari bawah. Kalian pikir orang yang akan juga diselamatkan Boruto ini tak lain adalah sahabat terbaiknya sendiri yang tengah terpengaruh dan berjumpa dengannya malah menyerang. Siapa lagi ya, bukan Mitsuki. Lihatlah itu di bawah nih, Mitsuki yang masih dalam mode Sage itu tiba-tiba keluar ular kecil muncul di tubuh di balik jaketnya itu. Apakah dia menemukan ular tersebut pada Boruto dan berhasil? Karena biasanya Mitsuki ini juga jarang gagal loh. Ketika dua orang hebat ketemu satu sama lain, ya gini hasilnya. Yang penting informasi dulu didapatkan. Tetapi informasi seorang yang mungkin juga akan diselamatkan Boruto lebih dulu bisa jadi malah Shikamaru. Kenapa? Karena Boruto yang masih terbang menjauh itu kemudian berkata lagi pada Shikamaru, sambungan itu belum terputus. Nah, percakapan kembali dilanjutkan. Jika kau memiliki apa yang kau katakan denganku, kau seharusnya mempersiapkan agar tidak ada gangguan seperti itu tadi, paman. Dia Shikamaru akhirnya berkata, Kuna berpikir bahwa mereka harus membunuhmu apapun yang terjadi. Bukannya desa, tetapi keputusan dari negara api secara umum. Aku menghentikan Mitsuki supaya Kage itu bukanlah pilihan masuk akal. Lalu Boruto meresponnya, jadi ini tak ada gunanya ya. Apa yang akan kau ingin lakukan? Shikamaru meresponnya nih,
Ada hal yang bisa aku lihat dan aku lakukan karena aku adalah Hokage. Aku tidak bisa membantumu secara publik, tetapi aku bisa memberi kekuatan kepadamu dengan metodiku sendiri. Dalam hal ini, aku membutuhkan bantuanmu, Boruto. Nah, Boruto yang meresponnya juga berkata seperti ini. Ini tidaklah masuk akal. Shikamaru berkata lagi, dengarkan dulu, bukankah kau sebenarnya Uzumaki Boruto? Nah, Ino Yamanaka shock mendengar itu, sementara Boruto juga kaget Shikamaru mengetahuinya. Dia kemudian melanjutkan lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerima genjutsu ini lagi. Kenapa aku bahkan mengatakan hal itu? Ini adalah sesuatu yang tidak aku pertimbangkan sebelum mendengarkan cara Amado. Kemungkinan karena aku sendiri juga telah palsu dan dimanipulasi. Ino yang mendengarkan itu hanya bisa berkata, ini hipotesis yang gila dari Shikamaru. Apa yang dia lakukan? Nah, Shikamaru masih memajukan lagi nih, tapi penjelasan ini akhirnya sampai di sini. Kawaki dan Boruto, jika kau berganti peran masing-masing, kita dapat mencapai titik komprehensi penuh. Ino berkata lagi, apa yang sedang dia bicarakan? Apakah ini serius? Nah, Shikamaru kemudian berkata nih, aku ingin mendengar jawaban darimu, Boruto. Disinilah Boruto turun ke tanah dari terbangnya itu. Di dedaunan itu dia kemudian terlihat fokus dan dia berkata lagi, aku cukup jauh dari desa. Kawaki tak akan bisa merasakan cakra keberadaanku lagi. Berapa lama percakapan ini akan berakhir? Shikamaru menjelaskan, untuk Kino seharusnya dia mampu mencakup 100 km desa. Apa yang salah? Maaf, ada gangguan lagi di sini, Paman. Tapi aku akan mendapatkan gangguan kecil yang serius. Nah, di sini ternyata ular Mitsuki itu muncul di baju Boruto loh. Benar-benar seperti dugaan kita kan. Mitsuki itu sulit sekali untuk mendapatkan titik pelacaan seperti ini agar gagal. Dia pasti selalu sukses. Dia bahkan masih dalam bentuk Sage kemudian dan berlari dengan super cepat itu mengejar Boruto. Boruto kemudian hanya berkata seperti ini. Oke, baiklah, itu akan menjadi sedikit lebih kasar, Mitsuki. Nah, dua orang sahabat bertemu untuk adu kekuatan. Siapa yang akan menang atau siapa yang akan sadar? Panel ini berbunyi, Mitsuki, member dari tim 7 lama, telah mengejar dengan tepat dan cepat. Pertarungan yang tak terhindarkan akan segera dimulai. Kedepan episode fanfiction itu akan sangat seru jika dimulai lagi dengan ending bagaimana kelanjutan Mitsuki ke depannya. Reaksi bagaimana Shikamaru memainkan peran signifikan yang hampir menipu kita semuanya dengan trik dan juga data-data untuk membongkar kebohongan Kawaki akibat dari manipulasi genjutsu besar dari Zen dengan Eida Omnipotence Paradox. Lalu bagaimana persiapan desa ketika Ego Jubi mulai menyerang? Dan bagaimana cara Sarada melihat Boruto yang sebenarnya itu adalah cahaya matahari Mitsuki sendiri yang telah ia tak sengaja lupakan selama 3 tahunan lalu. Cerita akan dilanjutkan lagi.